sisi yang kemarin. Ya. Kalau yang poin A sama B yang Satu. Lagi. Ke poin yang bab satu sudah selesai. belum sih, tinggal C sama D. Sama apa? Untuk yang apa? Ya. Total sudah. Apa? Tinggal sama ulangan harian. Iya. Oke, sudah Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan. Baik, kita lanjut. Kakak absen terlebih dahulu. Ya, nanti yang nggak hadir, kasih tahu ya namanya apa. Atas nama dia. Namanya apa? Yani, Desi, Teter, apa sekarangnya? Pak, Jadi, apa juga? Muhammad Rifat, Rizky, Isya, Okta, Sada, Sarunisa, Sarini, Silawati, Zikri, Bapak, Roy. Bentar, kakak lihat kelas kalian kotor, kakak menjamin dulu makanya. Cukup satu perwakilan, lu dua. Baik, adik-adik, kemarin kita pernah membahas apa itu pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan. Sebelum kakak masuk ke materi evaluasi, kakak akan refresh kembali materi-materi yang kemarin ya. Kakak mau ada perwakilan dari kalian bisa menjelaskan apa itu hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan. Ada yang bisa? Siapa namanya? Bisa, coba maju bisa. Kasih nilai plus saya. Maju. Jelaskan kakak. Ya. Apa itu hak asasi manusia?
Baik, baru saja ya ada perwakilan dari teman-teman kalian yang bisa kakak menyuruh untuk menjelaskan atau menuliskan di papan ya, reses apa itu pengertian dari hak asasi manusia. Coba kalian baca dulu apa itu hak asasi manusia yang telah dituliskan dari teman kalian sendiri tadi. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia atau hak yang melekat pada diri seseorang sebagai anugerah dari Tuhan. Nah itulah sekilas tentang hak asasi manusia tersebut. Nanti kakak akan jabarkan apa itu hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu ya. Sebelum kita masuk ke penjabaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang, maka akan masuk lagi sekali untuk minta tolong untuk merefresh otak kalian untuk menjelaskan apa itu hak kewarganegaraan. Ayo, yang bisa? Siapa namanya? Silawati, silakan. Nah, bentar ya sini. Siapa namanya tadi? Silawati. Terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Ya cukup bagus pemaparan menjelaskan terkait hak asasi kewarganegaraan ini adalah suatu merupakan masyarakat hak yang melekat dalam diri pribadi manusia, tapi dengan orientasi mereka itu harus bertempat tinggal dalam sebuah negara gitu kan. Sebuah negara itu nanti seorang manusia individu atau kelompok itu harus mempunyai administrasi dulu dalam ingin tinggal dalam suatu negara tersebut. Setelah dia ingin memenuhi satu syarat administrasi dalam suatu negara tersebut, baru boleh dikatakan warga tersebut atau individu tersebut boleh dipenuhi semua hak-haknya yang ada dalam dirinya dalam sebuah negara tersebut. Nah, tadi kakak ingin menjelaskan apa itu HAM terkait menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu menjelaskan bahwa hak asasi manusia itu melekat dalam diri pribadi setiap manusia dari dia kecil sampai dia akan mati kembali. Haknya itu sudah dipenuhi oleh dirinya sendiri ya, baik itu secara hak hidup, hak ekonomi, sosial, budaya, pendidikan itu sudah ikut dalam sebuah dalam kehidupannya setelah dia hidup dalam dunia ini. Terus adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan kita bernegara, baik itu secara hak manusia, hak asasi manusia, baik itu hak kewarganegaraan, ada saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh
setiap manusia tersebut ya. Nanti pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia ataupun hak warga negara itu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang telah ada dalam suatu negara tersebut. Undang-undang itu mungkin akan dicocokkan ya jika dia melakukan satu pelanggaran. Contoh ya, ada yang tahu apa saja contoh apa pelanggaran-pelanggaran? Pelanggaran apa saja yang terjadi? Apa pelanggaran HAM apa saja yang sering terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat atau bernegara? Ada yang bisa sebutkan contohnya? Contohnya, silakan. Jadi bisa? Ya, pelanggaran HAM. Ya, kalau kalian bisa, kakak bisa satu contoh yang sering terjadi, yang baru-baru terjadi ya. Contohnya kasus, satu kasus pelanggaran. Oke, kakak lanjut. Dari kasus pelanggaran HAM ini, kakak beri gambaran kalian ya. Satu pelanggaran HAM yang sering terjadi dalam Indonesia ini yaitu adalah satu pelanggaran pembunuhan ya. Pelanggaran HAM itu dalam kasus pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan ini apa saja yang kalian ketahui yang sering terjadi dalam Indonesia? Yang saat yang sudah final lah. Final. Ya, gimana kronologinya itu? Final itu? Dibunuh sama teman-temannya. Oh, itu ada lagi? Brigadir J. Nah, itu juga salah satu pembunuhan yang merebut nyawa seseorang. Dan di mana sekarang seperti yang kakak jelaskan tadi, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tadi itu ya, hak kita sebagai warga hak hidup kita itu tidak boleh direnggut oleh suatu oleh individu lain atau orang lain. Karena kenapa? Karena kita itu adalah manusia yang perlu loh kita ini mendapatkan hak sepenuhnya hidup. Masa kita mau direnggut sama orang lain, jadinya enggak elok gitu kan? Nah, ini dalam pasal 39 yang tadi juga menjelaskan bahwa dari kita lahir sampai kita mati hak kita itu harusnya terpenuhi, baik secara batinnya ya, secara materi lah apa gitu kan. Karena yang seperti yang kita ketahui, ketika ada seorang yang dibunuh, diambil hak hidupnya oleh orang lain, itu harus harus diberikan ganjaran setimpal. Kalau menurut kakak ya, karena kalau kita lihat di negara-negara lain, ketika ada contohnya nih kakak bunuh Desi, yang bunuh Desi juga harus nanti keluarga Desi harus menuntut ke kakak gitu, sesuai dengan pelakuan kakak ke Desi, gitu kan. Desi itu ya harus dituntut kakak ini karena kakak udah membunuh Desi, itu ya contoh kecilnya kalau di negara lain. Tapi kalau di negara kita itu sering yang terjadi, ketika kita membunuh seseorang ya, merenggut hak hidupnya ya, dalam pasal 39 tadi itu, dia nggak akan diberikan ganjarannya setimpal gitu. Nah, kalian paham kan sistem pemerintahan aturannya kayak gimana? Negara kita ini tidak langsung memberikan hukuman yang setimpal, tapi kalau menurut kakak dia memberikan hukuman yang setimpal, namun tidak langsung dieksekusi. Contoh kayak tadi kakak membunuh Desi, tapi kakak tidak langsung dibunuh gitu, langsung diberikan pelanggaran yang contoh seperti itu, seperti yang tadi sebut Nisa ya. Nah, Nisa tadi kasus Sambo itu cukup fatal menurut kakak ya, cukup fatal karena yang seperti yang kita ketahui, Brigadir J itu dibunuh karena berencana, itu berencana kan. Nah, gimana yang laki-laki tahu kan kasus Sambo? Nah, itu di Indonesia ini cukup nggak elok lah itu aturan-aturannya. Contohnya, ini lagi kita cerita lagi terkait kasus Sambo itu, karena Sambo tidak langsung dieksekusi karena dia langsung diberikan ganjaran-ganjaran yang tidak setimpal dengan
kurungan sumber hidup ya, atau pernah terus sebelum sumber hidup dia akan dieksekusi mati. Namun direvisi lagi ya aturan masa tahanannya gitu. Nah, masa tahanan karena jadi seperti yang kita ketahui dia juga salah satu aparatur negara, pemimpin negara ya, sebagai komandan jenderal juga salah satu menjadi pegangan dia untuk bisa melewati suatu eksekusi mati itu dan tidak terjadi eksekusi mati karena sekarang dia dikurung seperti itu. Tapi kita tidak tahu lagi bahwa nanti kedepannya tidak akan dikurung seperti itu. Masa tahanannya akan dikurangi lagi karena dia punya keistimewaan gitu kan dalam sebuah profesi. Baik lagi, pelanggaran HAM ini harus ya kita punyai dalam kehidupan kita, baik itu secara baginya lahiriah ya. Karena kalau ada satu kalian adik yang tidak dipenuhi hak asasi manusianya itu, ataupun kalian dilanggar ya, diambil hak kalian sebagai hak hidup kalian diambil oleh orang lain, kalian bisa menuntutnya ya, kalian bisa menuntutnya. Adik-adik, setelah dari pemaparan kakak yang tadi, ada nggak yang dari kalian ingin pertanyakan ataupun ingin yang masih mengganjal di kepala kalian dari pemaparan kakak tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kakak minta tolong. Nesa, hapusin papan. Hapusin papan. Nesa. Kakak akan kasih tugas kalian. Besok pertemuan minggu depan kita akan bahas sama-sama ya. Ini tugas PR ya. Ya.
pertemuan yang akan datang. Inilah tadi ya, kasih tugas kalian kerjakan di rumah nanti tugasnya cuma 5. Itu kita akan bahas di di pertemuan yang akan datang di depan ya. Oke. Udah. Udah tulis. Udah. Ya. Cukup sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, ada yang ditanyakan? Enggak ada. Ada. Lagi-lagi.